Desa Kalidusun adalah sebuah desa paling terpencil dan tertinggal yang berada di Pulau Jawa. Daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Beraneka ragam sayur ditanam di daerah pegunungan ini. Asri, hijau dan rimbun, hanya tiga kata itu yang paling tepat menggambarkan kondisinya. Meski itu hanyalah kulit yang nampak dari luar. Di desa ini, tak begitu banyak jumlah warga yang menetap. Mereka banyak yang memilih berpindah ke desa lain, bahkan tak sedikit juga yang memilih merantau ke luar kota. Akhirnya desa ini pelan-pelan telah ditinggalkan oleh penghuninya. Kata orang-orang, disinilah desa mati itu. Pak Kades, mohon izin, saya dari lembaga penelitian akan melakukan penelitian penduduk. Dani yang duduk di kursi memberanikan diri membuka mulutnya. Seseorang di depannya yang baru dia kenali itu adalah kepala desa di Kalidusun. Kepala desa terlama di desa ini, Mbah Nyoto namanya. Sekaligus kepala tetua adat setempat. Boleh saja, silahkan. Jika butuh bantuan saya akan bantu. Mbah Nyoto mempersilahkan Dani untuk melanjutkan ucapannya. Minum teh atau kopi, Mas? Mbah Nyoto lanjut menawarinya untuk minum bersama. Kini tubuhnya nampak sedikit menggigil. Sesekali kedua telapak tangannya mengusap-usapkan, hanya sekedar untuk menghangatkan diri. Suasana dingin di daerah pegunungan memang sangat brutal. Maklumlah pemuda itu berasal dari kota, suasananya pasti jauh berbeda dengan yang ada di sini. Cuaca panas lalu bertemu cuaca dingin. Kaget, satu kata yang paling tepat menggambarkan keadaan tubuhnya sekarang. Nggak usah repot-repot, Pak. Saya cuma bertamu sebentar saja. Nada Dani yang ramah membuat Mbah Nyoto merasa bangga. Masih ada banyak anak muda dari kota yang menjaga sopan santun. Oh, ndak apa-apa. Minum kopi sini enak, kamu kan mesti belum pernah. Ucap Mbah Nyoto. Kopi khas pegunungan di sini, aromanya itu luar biasa, rasa kopinya juga enak, lanjutnya Mbah Nyoto menawari. Baiklah Pak, kopi saja, Dani mengiyakan penawaran Mbah Nyoto. Dua cangkir kopi hitam khas beraroma, bercita rasa tinggi dan murni tentunya dihidangkan di depannya. Pisang goreng yang masih hangat juga turut serta andil pada bagian ini. Entah mengapa, rasanya sangat nikmat. Tubuhnya menjadi sedikit terhangatkan. Berapa jumlah warganya di sini, Pak? Seorang pemuda yang bertugas melakukan penelitian itu memulai sebuah pertanyaan konyol. Sudah barang tentu ini adalah desa mati. Memangnya berapa banyak warga yang diharapkan untuk dia teliti? Lelaki tua berikat hitam, berbaju panjang hitam, dan celana yang berwarna sama pula itu menghening sejenak. Nampak dia akan menjawab pertanyaan itu. Mbah Nyoto adalah tetua adat paling dihormati, sekaligus sebagai kepala desa setempat kini mulai menjelaskan dengan jujur. Sedikit Mas, hanya ada 58 kepala keluarga. Kalau anggota keluarganya hanya terdapat 231 orang, ucap Mbah Nyoto dengan jelas. Maaf Mas, jenengan ini siapa dan berasal dari mana? Mbah Nyoto penasaran dengan pemuda yang ada di depannya. Asteris jenengan bahasa Jawa halus artinya kamu. Oh iya maaf Pak, saya belum memperkenalkan diri. Saya Dani Santoso dari kota seberang. Tadi ketemu sama salah satu warga desa, lantas disuruh kemari. Datang saja ke rumah Pak Kades katanya. Dani baru memperkenalkan dirinya dengan jelas. Oh begitu, tapi apa kamu tidak tahu desa apa ini? Mbah Nyoto memperjelas pertanyaan yang sebenarnya sudah lama dia pendam sejak pemuda ini datang. Mengapa dia berani datang ke sini? Tahu apa ya Pak? Memangnya ini desa apa? Dani menjawab dengan perasaan bingung. Panggil saya Mbah saja ya, saya Mbah Nyoto kepala desa Kalidusun, juga kepala tetua adat di sini. Tetua adatnya di sini ada 7 orang, saya yang diberi mandat untuk memimpin desa adat, Mbah Nyoto berbicara. Sembari menjelaskan, tidak usah dipikirkan omongan saya. Kamu di sini berapa bulan? Tanya Mbah Nyoto. Hanya 2 bulan Mbah, tugas dinas dari kantor pusat. Dani berucap yakin. Namun saat mendengar pertanyaan tadi tiba-tiba hatinya menjadi tidak tenang. Terbesit rasa gelisah di lubuk hatinya, akan tetapi dia tidak tahu itu apa. Lantas di mana tinggalnya nanti Mas? Penasaran Mbah Nyoto bertanya padanya. Belum tahu Mbah, rencananya di salah satu rumah warga sini. Oh iya, apa ada yang bisa disewakan Mbah di sini?
Tanya Dani. Jangan di sini. Silahkan cari di tempat lain untuk menginap. Itu pesan saya, Mbah Nyoto memperingati dirinya. Kenapa Mbah? Kali ini sangat penasaran lalu Dani bertanya. Tidak usah tanya kenapa, soal penelitian pasti saya bantu. Namun keselamatanmu jauh lebih penting, ucap Mbah Nyoto. Kalidusun awalnya bukanlah sebuah desa. Hanya sebuah tempat untuk pelarian dan pengungsian saat perjuangan melawan penjajah. Karena itulah penduduk di sini tidak banyak yang menetap dari generasi ke generasi. Mayoritas dari mereka lebih suka memilih untuk hidup di perantauan. Bahkan hingga banyak yang memilih menetap permanen di luar. Mencari kenyamanan dan asa di daerah lain yang lebih menjanjikan. Desa Kalidusun yang terpencil dengan jarak radius sekitar kurang lebih 45 km dari perkotaan. Letaknya pun harus memasuki jalan setapak. Tepat di pinggiran sebuah daerah, berada menuju tengah hutan. Itulah lokasi keberadaan desa menyeramkan, yang orang-orang sebut sebagai desa mati itu. Asri, hijau dan rimbun itulah kelebihan desa ini. Namun sayangnya selain kelebihan itu, desa ini menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh warga setempat. Hanya sekedar dikenal sebagai desa mati. Hanya saja, jarang yang berani datang ke sini. Selebihnya beberapa orang luar yang tahu itu pun sangat sedikit sekali. Maklum setiap daerah menyimpan misterinya tersendiri, begitupun misteri yang ada di desa Kalidusun. Misteri yang akan sulit dipahami nalar kita. Bapak, Linda tadi di mana ya? Bu Kasim memanggil suaminya dengan nada cemas. Sebab sang anak Linda dari tadi pagi tidak kunjung pulang. Usia anaknya itu baru menginjak 8 tahun. Sang anak masih sekolah dasar. Lah tidak tahu tuh Bu. Bapak ya tidak paham soalnya dari tadi pagi belum ketemu, sahut Pak Kasim. Coba dicari dulu tuh Pak, anakmu itu sulit diberitahu. Nanti malah main ke sungai, ucap istrinya. Masih dengan perasaan yang cemas bahkan lebih cemas dari sebelumnya. Bu Kasim menjawab sahutan suaminya. Belum selesai istrinya itu berbicara, lalu suaminya pun bergegas mencari Linda anak mereka. Zaman dulu, sebelum desa itu dibangun sampai saat ini, tempat paling disakralkan dari desa ini adalah sungainya. sungai yang ada di desa itu telah lebih dulu ada. Tidak hanya itu, sungai itu juga dikeramatkan, bahkan sebelum lahan desa dibuka. Banyak yang datang ke sana untuk meminta sesuatu dari jabatan hingga kekayaan. Kalisanggeni namanya, hanya saja sekarang penduduk desa itu lebih sering dan familiar dengan sebutan Kaligeni. Dalam bahasa Indonesia Kaligeni artinya sungai api. Entah mengapa sungai itu dinamakan seperti itu. Penduduk di desa itu memanfaatkan air aliran sungai untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk persediaan air mereka mandi, minum, cuci baju dan kebutuhan pakan minum ternak mereka. Pemanfaatan itu pun harus melewati izin dari ketua adat. Sedekah bumi dan perayaan desa yang dirayakan setahun sekali dilakukan di tempat itu, di Sungai Kaligeni. Bahkan merupakan perintah dari ketua adat langsung, secara turun-temurun. Misteri angker dan kermatnya sungai itu betul-betul luar biasa, bahkan di luar nalar manusia. Konon katanya, sungai itu dulunya dihuni oleh pertapa wanita. Seorang wanita cantik dan sakti yang pergi ke hutan, lalu bertapa di sungai itu, hingga dirinya meninggal. Informasi ini dibenarkan oleh salah tetua adat. Jumlah tetua adat ada 7 orang, dari 7 orang itu terdapat 1 orang yang menjadi kepalanya. Masing-masing tetua memiliki anggota keluarga lengkap yang juga tinggal di desa itu. Mereka semua ada sesepuh desa setempat. Sayangnya ilmu dari pertapa itu konon adalah ilmu hitam tingkat tinggi. Bahkan sekelas 7 tetua adat bila digabungkan ilmu mereka tidak ada tandingannya, jauh tidak seimbang. Janggal dan aneh. Hal yang sangat janggal yang memang benar adanya. Konon ada sebuah keluarga yang baru datang ke desa itu. Hilang misterius setelah 3 hari sebelumnya salah satu anggota keluarganya mandi dan mengambil air di sungai. Memang wejangan dari tetua adat jangan sekalipun orang luar mengunjungi sungai itu. Kecuali dengan izin tetua adat sendiri atau ada hal yang mendesak yang harus dilakukan.